digunakan istri atau digunakan anak, mungkin namanya berbeda. Kemudian nanti teman-teman akan kita mute ya pada saat perjalanan. Namun kalau ada yang ingin bertanya, monggo silakan bisa via chat terlebih dahulu. Atau nanti kalau ada kesempatan Pak Min bisa membuka chat, bisa di-unmute, bisa langsung bertanya ke Pak Min nantinya ya. Teknisnya kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau teman-teman ingin menggunakan background yang sama dengan kita, monggo silakan tinggal minta ke Mbak Siva sehingga nanti pada saat foto session di acara terakhir kita agak sedikit seragam ya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah gabung, ada yang dari Samarinda, saya salam hormat itu buat teman-teman di Isuzu Samarinda. Ada berapa orang yang ikut itu? Ada berapa orang, Mas? Sekitar 9 orang Pak, 9 Pak. 9, oke, 9 luar biasa. Mudah-mudahan tetap enjoy ya. Siapkan kopi, panganan kecil, dan lain-lainnya. Jangan Ya, tinggalkan ruangan ya, sampai dengan Pak Min memaparkan hasilnya nanti ya, sampai dengan siang hari. Oke, next Mas. Oke, sedikit bicara mengenai NQA. NQA adalah badan sertifikasi ISO. Kita melakukan audit ke perusahaan-perusahaan. Kalau mereka lulus, kita rekomendasikan mereka berhak mendapatkan sertifikat ISO. Itu adalah layanan utama dari NQA. Namun NQA juga punya produk yang namanya assessment ya. Kita melakukan assessment ke perusahaan-perusahaan dan outputnya kita berikan laporan ya. Macam-macam assessment yang lagi happening atau lagi tren sekarang salah satunya adalah mengenai cyber security. Kita ada vulnerability assessment, diagnostic assessment, ada pen testing, dan lain-lain. Kemudian kita punya divisi pelatihan atau divisi training. Nah, salah satu modulnya adalah webinar kita yang kita lakukan di setiap Sabtu ini. Terakhir kita punya divisi software. Kita nggak develop software, tapi jualan beberapa software. Softwarenya related to software productivity. Jadi gimana bisa membuat klien-klien kita bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Ada beberapa software yang kita ageni di Indonesia dan kita jual di market di Indonesia. Itu sedikit bisnis mengenai NQA. Next, Mas Aldo. Nah, sedikit data lagi, kita udah 36 tahun di bisnis ini. Kita udah menerbitkan sertifikat kurang lebih 55.000 sertifikat ya di seluruh dunia. Kita beroperasi di 100 negara termasuk di Indonesia. Total karyawan NQA ada seribuan kurang lebih di 100 negara tersebut. Total hasil survei kepuasan pelanggan pun alhamdulillah klien-klien kita cukup happy dengan layanan yang diberikan oleh NQA. Next, Mas Aldo. Nah, saya perlu informasikan event pagi hari ini. Pagi hari ini eventnya free alias tidak berbayar alias gratis. Gratis ya. Jadi teman-teman jangan takut ya karena event ini free. Namun, jika teman-teman ingin memiliki sertifikat seperti yang di kanan ya, ada sertifikatnya dalam bentuk e-sertifikat. Kemudian pengen memiliki materinya juga dalam bentuk e-material dan ingin mendapatkan bonus sebuah e-book ya yang related ke topik yang kita bahas pagi ini, ada sedikit investasi ya, investasinya nggak banyak, hanya 150.000 saja. Jadi saya ulang, untuk teman-teman bisa mendapatkan sertifikat, e-material, dan e-book, ada bonus e-book, itu ada sedikit investasi sebesar 150.000. Caranya gampang, tinggal foto barcode ya. Barcode-nya difoto, nanti akan ke koneksi ke Mbak Siva. Mbak Siva akan data dan kirimkan ya tiga hal tersebut. Oke. Next. Nah, hari ini pembahasannya luar biasa, yaitu mengenai Salesforce New Kompetensi in Digital Era. Kita tahu semua sekarang udah digital era, ya. Training hari ini juga kita dalam bentuk digital, ya. Kita nggak perlu di kelas lagi. Banyak sekali sekarang kelas-kelas online yang berjalan dan bisa kapanpun ya. Di malam hari teman-teman juga banyak ikutan pelatihan-pelatihan yang ada di malam hari. Nah, di dunia kerja juga sama ya, di semuanya udah masuk ke digital. Nah, bagaimana sekarang terkait dengan jual menjual ya di era digital ini terkait dengan kompetensinya. Nah, ini akan dikupas tuntas oleh pembicara kita yang luar biasa di pagi hari yaitu Pak Mindiarto Jugo Raharjo. Beliau kakanda saya juga kebetulan dan beliau sudah siap dengan materi yang akan dibawakan. Oke, tanpa membuang waktu saya persilakan langsung coach kita Pak Min. Silakan Kak Min, Bang Min, Yuk, Coach Min, silakan coach. silakan. Terima kasih.
Terima kasih Mas Putra, Pak Putra, guru saya juga nih. Ya. Baik, selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Waalaikumsalam seluruh warahmatullahi peserta webinar melalui Zoom ini. Yang pagi ini pagi yang kalau saya nih nge-Zoom di Kelapa Gading kelihatan luar. eh, Sejuk kelihatannya hari ini untuk Jakarta ya, tidak panas seperti biasa. Nah, mari kita goyang, kita bikin panas hari ini dengan topik yang coba kami sharing, yaitu tentang Salesforce New Competency in Digital Area. Nah, buat Bapak Ibu semua, perlu difahami dulu ya bahwa Salesforce itu bukan hanya salesman, ya bukan hanya sales representatif. Pemahaman Salesforce itu kan jajaran penjualan yang terlibat berurusan dengan pelanggan, ya berurusan dengan pelanggan. Jadi bisa itu yang disebut dengan technical support yang berhubungan dengan pelanggan, bisa juga para leadernya tentunya ya, mulai dari koordinator, supervisornya, bahkan sampai manajernya tentunya ya. Nah, ini pemahaman ini kita samakan dulu. Nah, kedua adalah new kompetensi. Kalimatnya adalah ada sebuah kompetensi baru yang perlu kita pahami dan perlu kita sadari. Dan bahkan bukan pahami dan sadari, mungkin perlu kita lakukan perubahan ya secara konkret atas kompetensi ini. Dan untuk menuju ke sana, kompetensi baru ini memang dibutuhkan sebuah pelatihan menurut saya ya, pelatihan. Dan berkaitan apa dengan dikaitan tentunya situasi saat ini digital era. Nah, secara praktek kita hidup di dalam dunia digital ya, secara praktek. Tetapi secara apa ya, secara nyata konkret ya konvensional masih terjadi karena tidak ada transaksi sekarang full digital ya, full full online. Masih terjadi Salesforce kita ya ketemu dengan orang gitu ya, ketemu dengan manusia. Jadi secara fisik mereka masih berhadapan, tapi di belakang itu banyak sekali supporting yang menggunakan digital. Jadi contohnya yang simple simple buat orang sales itu, kalau dulu dapat order ya mesti tanda tangan PO tulis PO, kemudian PO-nya dibawa ke kantor gitu. Nah, sekarang kan udah enggak. Di depan pelanggan langsung tulis, diklik, langsung send ke kantor pusat gitu loh. Itu salah satu kecepatan-kecepatan yang kita peroleh. Ya, itu hal. Nah, pertanyaan kenapa sih topik ini perlu diangkat? Ya, topik ini perlu diangkat. Pertama adalah bahwa tingkat kesulitan itu sudah berubah. Ya, tingkat kesulitan untuk orang sales, ya, sales people, sales force itu sudah berubah total. Tingkat kesulitannya sangat tinggi. Bukan hanya mereka, mungkin kami sendiri sebagai konsultan, ya, contohnya sebagai konsultan sendiri, untuk dapatkan klien itu kan lebih angel, gitu, lebih sulit. Ya, itu kan fakta di depan mata bahwa tingkat kesulitan itu bertambah. Ya, semakin tinggi. Ya banyak faktor lah, banyak faktor tuh bisa bisa karena faktor gara-gara COVID, bisa juga anggarannya berkurang, apalagi situasi ini perusahaan-perusahaan besar anggarannya digeser ke dunia politik, mungkin bisa terjadi. Nah ini kan sebetulnya kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kita setiap saat. Itu satu poin tentang kesulitan yang berubah dan semakin tinggi. Poin kedua, topik ini diangkat, saya berpikir bahwa segmen pelanggan juga sudah bergeser. Ya, generasi-generasi saya kan menjadi minor. Mungkin generasi saya, generasi Pak Putra juga mungkin mengkonsumsi sebuah produk tuh sudah menjadi minor gitu ya. Minor. Minor tuh banyak karena memang kebutuhannya sudah tidak ada. Minor juga mungkin tingkat konsumtifnya sudah turun. Ya, kalau dulu mobil kalau 3 tahun 4 tahun nggak ganti rasanya nggak keren gitu. Sekarang selama itu masih useful, masih berguna ya kita pakai terus itu. Ya, atau makan juga begitu. Kalau dulu seminggu sekali nggak ke resto, nggak keluar, rasanya kok rasanya nggak keren. Sekarang makan ya udah yang dinikmati ada di rumah, segala makanan enak sudah saya nikmati. Kira-kira begitu, ya, termasuk hotel segala dan sebagainya ya. Nah inilah sudah terjadi, memang segmen pelanggan bergeser ke generasi-generasi yang dominan saat ini, sama seperti dalam dunia politik. Gen X, Gen Y, bahkan Gen Z juga sudah mulai mendominasi di dalam kebutuhan konsumsi. Ini jadi geser pelanggan. Hal yang ketiga, lingkungan dan pola konsumsi juga berganti. Lingkungan dan pola konsumsinya berganti. Ya, contoh berganti tingkat kesulitan kalau dulu mungkin generasi saya kurang lebih lah generasi Pak Putra, rasanya awal-awal bekerja ngumpulin duit pengen beli rumah. Nyicil rumah sekalipun nyicil ya kecil lah, rumah sederhana lah, rumah RS, ada duit lagi kita pindah komplek lebih besar gitu ya. Kira-kira kan itu ada sebuah pola konsumsi.
Sekarang anak-anak sekarang kan rumah tuh tidak lagi menjadi pola konsumsi yang utama. Ah, bisa nyewa, ngapain gua mesti beli gitu. Kira-kira gitu loh. Itu dari segi yang properti yang duitnya gede. Kedua pun mungkin ada faktor penunjang lain bahwa harga rumah itu sudah menurut mereka dibandingkan dengan pendapatan udah not make sense gitu. Nah, jadi ini pola konsumsi berubah. Maka poin ketiga lagi yang saya coba amati adalah teknologi makin canggih, udah pastilah ya. Jadi kita nggak perlu bahas lagi, teknologi semakin canggih. Dan keempat juga purchase buying motif, yang kelima mungkin ya, purchase buying motif itu sudah bergeser, ya, unpredictable. Jadi segmen-segmen yang sekarang Gen X, Gen Y, gitu, Gen Z itu mau beli itu kita nggak bisa prediksi dengan seperti dulu menggunakan riset-riset yang wah, apa namanya, dari segi demografi, psikografi, geografi itu lebih mudah kita apa kerucutkan, kita kristalkan. Nah sekarang sudah semakin sulit, ya. Nah semakin sulit karena apa? Ya itu tadi memang sudah terjadi pergeseran-pergeseran, maka ada sedikit sekali hal-hal yang saya katakan bahwa membeli itu dulu bukan karena apa ya, bukan karena survei, bukan karena rasa, bukan karena enak. Contohnya saya pergi ke Bandung. Bandung adalah kota kelahiran saya, tapi mungkin sudah lama nggak ke sana, terus berkembangnya dunia makanan contohnya. Dulu kalau mau cari makanan apapun di sana, mau cari siomay, cari bakmi, cari apa, kan gampang. Oh kalau ini ke sana, kalau siomay ke sini, kalau soto ke sini gitu kan. Nah sekarang begitu banyaknya adalah mencari itu bukan asas dasar rekomendasi, tapi ngeset Mbak Google gimana ratingnya gitu loh. Oh, rating tinggi itu orang datang ke sana. Pada rating sendiri itu kan bisa saja teman-temannya semua yang diundang saat gratisan itu diundang opening ngasih ratingnya bintang 5 semua. Gila ke sana, wah kok gak enak. Dan saya terus 4-5 kali ya tertipu lah. Tertipu dengan sistem rating. Jujur saja, wah kok begini rasanya gitu ya. Nah ini contoh juga. Jadi bergeser pola-pola apa? Pola-pola purchase buying motifnya, keinginannya. Jadi kalau kalau motifnya adalah ini ya berbeda. Nah, akibatnya apa? Mereka membeli atas dasar komunitas. Lu makan kalau mie di mana? Di sini, ke sana. Lu kalau ngopi di mana? Ke sana. Kalau lu beli motor apa? Lu beli HP apa? Merek ini. Oh, itu borongan. Jadi community itu menjadi hal yang penting. Nah, kemudian hal yang keenam adalah purchase buying influence. Jadi yang mempengaruhi seseorang untuk membeli juga berubah. Dulu kita membeli suatu produk dipengaruhi oleh iklan, dipengaruhi oleh promosi, gitu ya. Sekarang kan tidak juga ya. Nah ini nih hal-hal yang mungkin dasar pemikiran bahwa kompetensi untuk jualan sebuah sesuatu perlu bergeser, perlu berubah, udah pasti gitu ya. Nah ini poin-poin juga yang perlu dipahami bersama sehingga kita akan mencoba dari topik ini terdiri ada beberapa pendekatan ya, pendekatan apa yang perlu kita lakukan. Jadi, nah ini contohnya adalah kompetensi komponen yang kita lihat ya. Ya, ada faktor technical kompetensi. Jadi hal-hal yang sangat teknis. Kemudian kita mempertimbangkan juga ada yang disebut kontekstual kompetensi. Jadi how to-nya. Mungkin kita punya produk bagus, kita punya keahlian hebat, kita punya apa kualitas jagoan. Tetapi ketika diaplikasikan kontekstualnya nggak tepat, kita nggak ahli berkomunikasi, kita nggak ahli berbicara, kita nggak ahli bersosialisasi, kita tidak bisa memilih diksi yang tepat, gitu ya. Ini kontekstual semua kompetensi. Bisa saja menjadi sebuah kegagalan. Untuk itulah maka Salesforce kompetensi itu komponennya ada technical, ada kontekstual dan ada personal pribadi. Ya itu. Kalau pribadi dari dulu memang sudah ada ya. Orang ini kok nggak nyenengin ya, nggak nice to see gitu ya kan personal kompetensi ya bagaimana. Nah, sekarang selain technical dan personal juga ada kontekstual caranya, how to-nya ya. Maka tidak heran sekali anak-anak muda sekarang pun kalau yang pinter dan memiliki sebuah kontekstual yang bagus, ya anak muda sekarang bisa sukses. Tetapi tidak sedikit juga apa eh, eh, startup ya yang dikelola oleh anak muda sendiri yang begitu sangat idealisme, dia sangat mengandalkan technical kompetensinya, kemudian kontekstualnya tidak tepat, maka bisa saja ini menjadi sebuah kegagalan. Makanya tidak heran kalau kita lihat sekarang bahwa apa startup itu rasanya tidak lebih dari 1% yang sukses.
dibanding yang mereka develop dari awal ya. Yang sukses tentunya yang branding-branding sekarang ada loh. Tapi yang bergelimpangan, yang mati-mati juga banyak. Karena apa? Karena ada kontekstual yang dia tidak lihat. Dia terlalu mengandalkan ke ke egosentrisan terhadap technical kompetensi. Saya bisa loh bikin ini, saya ngerti loh bikin ini, nah, gitu ya. Jadi hanya dari segi technical kompetensi yang sangat apa diunggulkan lah di dominan. Lupa dengan personal kompetensi kontekstual. Baik, nah saya coba sekarang next. Nah, apa yang perlu di-assess? Kalau menurut saya yang di-assess masih tetap kalau bicara tentang yang lama-lama ya seperti beginilah ya. Sebetulnya AKS kalau teman-teman HR nyebutnya AKS, attitude, knowledge, skill. Jadi attitude lebih didahulukan timbang knowledge dan skill. Tetapi terus terang saja kadang-kadang di dalam sistem rekrutmen dengan sistem apa ya performance atau punishment ketika seorang harus diberhentikan kan nggak matching. Ketika rekrutmen yang dilihat kan apa sih? Yang dilihat adalah pendidikan, kemudian pengalaman kerja, kan itu yang dilihat ya. Kemudian juga nilai-nilai pendidikannya gimana, ya, itu yang dilihat. Tapi ketika diberhentikan, orang itu diberhentikan bukan gara-gara performanya bagus atau jelek, tapi gara-gara attitude-nya yang nggak bagus. Jadi antara masuk dan keluar kadang-kadang nggak sinkron. Nah ini yang perlu kita sinkronkan di dalam sistem rekrutmennya gitu. Jadi knowledge adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, baik pengetahuan yang mendasar terhadap keilmuan yang dimiliki maupun general knowledge-nya ya. Ya, tentang skill tentunya technical yang dia kuasai secara skill, pengetahuan lapangannya dan sebagainya. Attitude sikapnya tentunya ketika mensiasati dengan beberapa kasus ini biasanya dilakukan ya. Kalau saya dulu rekrut teman-teman saya ya banyak kan saya melihat dari segi attitude-nya ya, ketika dikasih sebuah kasus, sebuah pertanyaan, jawabannya kemana. Jadi jawabannya kemana itu bukan betul dan salah, tapi reasonnya why, itu yang penting. Ya, reasonnya why. Nah ini nih dari segi attitude. Kenapa? Karena saya sangat believe, orang bodoh bisa saya pintarkan. Ya orang bodoh bisa saya pintarkan. Tapi nih, orang curang itu susah untuk jadi jujur. Gitu loh. Ya, tapi kalau orang malas susah untuk jadi rajin gitu. Ya, maka saya lebih melihat bahwa attitude-nya sendiri menjadi sebuah fondasi. Ketika attitude-nya sudah baik, lebih mudah untuk dipoles. Jadi knowledge-nya itu artinya kalau nggak ngerti ya tinggal kita kasih train, kurang paham ya retrain gitu, kira-kira begitu. Oke. Kalau nggak paham lagi, kalau kurang hebat ya reskill, kita training lagi di lokakarya atau di workshop kan, kemudian reskill lagi gitu ya. Nah ini siklus yang dilakukan. Baik, nah mari kita lihat ada 10 konvensional Salesforce technical kompetensi. Jadi ketika kita bicara dulu ya, yang konvensional technical kompetensi itu ya inilah diajarin produk fitur, produk benefit, ya, kemudian diajarin tentang brand, bagaimana sih sejarahnya, artinya, terus tentang company, visi misi, sejarah perusahaan, ya. Kemudian juga diajarin tentang bagaimana mengatasi hambatan, kesulitan, closing sales, dan seterusnya dan seterusnya. Di konvensional itu dalam saya itu selalu kurang lebih beginilah, ya, prospecting, selling proses, ada yang 5 step, ada 7 step, ya silakan lah. Itu tergantung kita mereferensi ilmu selling itu seperti apa. Tetapi yang pasti bahwa berbeda industri, berbeda channel, berbeda karakter produk, maka ilmu sellingnya udah pasti berbeda. Nah, yang sering terjadi saya lihat tuh adalah ya teman-teman ya yang satu profesi kadang-kadang ilmu sellingnya itu satu dipakai untuk semua industri gitu. Industri konsumer ya pakai itu, industri durable pakai itu, nanti industri otomotif ya pakai itu, nanti industri lagi beverage ya pakai itu, nanti bahkan industri perhiasan yang pakai itu ilmunya gitu. Nah, atau industri yang sifatnya ke teknikal dipakai yang sama. Nah, inilah yang sumber-sumber kegagalan. Kenapa? Karena kembali kita tidak belajar terhadap situasi, menjual itu sudah bergeser total. Ya, jadi kalau ilmu selling itu kalau saya mau trace back dari dulu zaman saya sismen, itu namanya teori ABC, teori AIDA, teori AIDAS, teori PSS, Professional Selling Skill, ada teori lagi SSTW, Selling Skill Network, ada teori lagi yang disebut dengan konsultatif selling skill, ada lagi experiential selling skill. Ini kan bergeser terus, dan pergeseran ini diikuti dengan industri ya dengan industri produk itu dan channel yang ada. Nah, saya sangat sering mengamati bahwa ternyata banyak teman-teman kita juga ngajarin masih pakai ilmu-ilmu yang tahun 81, zaman saya salesman itu. Waduh, ini apa iya aplikasi ya? Tapi itulah memang mereka memahaminya seperti itu tentunya.
Ini 10 konvensional Salesforce technical kompetensinya seperti begini. Jadi yang dites adalah apa fitur produk, apa benefitnya produk ini. Kemudian ketika dijelaskan, saya mungkin baru ya, minggu lalu lah ya, kurang lebih 8 hari yang lalu memberikan workshop juga kepada teman-teman sales. Itu kadang-kadang fitur dan benefit aja ketukar-tukar. Ya, produk fitur dan benefit itu ketukar-tukar. Mestinya fitur jadi benefit, mestinya benefit jadi fitur. Itu ketika kita bikin simulasi ya. Artinya apa? Artinya mereka tidak memahami mana fitur, mana benefit itu satu. Kedua, bahkan mungkin sampai detik ini banyak juga orang yang masih confused. Apa bedanya selling sama marketing? Gitu. Itu masih banyak yang confused. Ini, wah saya ini orang marketing, ceritanya dodolan, jualan. Itu bukan marketing, itu selling itu. Nah ini bahkan ada lagi ilmu tentang salesmanship dengan selling skill. Ini banyak juga yang confused. Ini dia tuh butuh perusahaan ini orang-orangnya butuh salesmanship atau butuh selling skill. Ini dua hal yang berbeda pendekatannya, dua hal yang berbeda ilmunya itu ya. Walaupun dua-duanya dibutuhkan, tapi stressingnya di mana? Nah, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, saya yakin untuk hal-hal yang sangat teknis ini tentunya saya berharap sudah bisa memahami perbedaan-perbedaan itu tentunya ya. Baik, ini coba saya cek dulu ada di chat apa ya? Teman-teman ini bertanya bisa, oke teman-teman, oke siap. Oke. Nah, ada 6 conventional knowledge juga yang perlu kita apa drawback ya, perlu kita kalibrasi lah. Yang selalu end result over focus, jadi terlalu fokus terhadap hasil akhir. Jadi ketika kesuksesan sebuah penjualan itu hanya sistem penjualan ya, bisnis sistem penjualan, hanya mengandalkan end result ya dan end result itu over focus sekali, maka ketika orang itu berhenti tidak ada, ini akan berantakan. Nah, ini yang perlu difahami. Ya, bukan tidak bisa end result itu diukur, perlu diukur, tetapi jangan sampai over focus. Ciri-ciri end result over focus itu ketika meeting, ketika KPI dibikin, ketika ada dalam regular meeting atau weekly meeting atau monthly meeting atau board of meeting gitu ya, itu hanya bicaranya target dan aktual. Target dan aktual. Itu jelas, itu over focus sudah pasti. Ya. Kemudian juga adalah ada over Pareto. Terlalu mengandalkan produk-produk yang anak emas, fast moving. Padahal orang R&D, orang produksi, itu kan sudah membuat sebuah produk itu prosesnya panjang, bisa bertahun-tahun, mulai dari ide, gagasan, sampai survei, sampai uji coba, sampai jadi, itu bisa bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun kemudian kita tidak olah. Ibaratnya itu seperti bayi itu, untuk jadi lahir bayi, itu kan ada proses 9 bulan yang harus dilalui gitu, kira-kira gitulah. Ya, mulai dari ngelirik sampai nikah itu ya, ngelirik sampai nikah, sampai hamil, sampai lahiran. Itu ibaratnya produk itu sudah launching. Itu kan proses yang panjang. Sudah lahir, diabaikan. Tidak dirawat dengan baik. Gitu. Kira-kira gitulah ya. Nah ini yang disebut dengan hanya mengandalkan selalu yang besar-besar. Kemudian yang ketiga lagi adalah instant mentality. Ya, mentality instant. Ingin bypass. Jalan pintas. Saya sering menyebutnya, selling is not the magic. Selling is a process. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang masih mentalnya mental instan. Pengen cepat terjadi. Bukan tidak boleh cepat ya. Cepat penting tetapi nggak gerusa-gerusu gitu. Nggak tergesa sehingga salah di dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi ingin bekerja cepat, setuju. Ya. Tetapi cepat itu bukan menjadi prioritas di depan, tetapi kebenaran menjadi prioritas di depan. Jadi bagaimana kita melakukan sebuah proses bekerja secara benar dengan cepat. Jadi bukan cepatnya di depan ya, benarnya nomor dua gitu. Ini dua hal yang mindsetnya bergeser. Ketiga, fast moving SKU mentality. Maksudnya apa sih? Jadi hanya mengandalkan item-item tertentu, jenis-jenis tertentu, tipe-tipe tertentu yang menjadi jagonya kita untuk menjual. Ya, tadi saya lihat beberapa teman dari ada Isuzu ya, dari Isuzu contohnya, yang lain-lain saya nggak tahu dari mana. Saya ngambil contoh. Pasti Isuzu dari sekian banyak tipe mobil, tipe Isuzu, pasti ada yang fast moving yang paling laku. Nah, kemudian yang paling laku ini menjadi apa ya? Menjadi tulang punggung untuk mencapai target gitu loh. Nah, terus kemudian tipe-tipe yang lain 5, 6, 7, 10, apakah ini anak haram gitu mobil ini? Itu kan enggak gitu. Gitu ya. Atau di produk-produk konsumer juga begitu, produk-produk durable begitu, produk-produk yang lain juga sama. Kemudian juga ada single track mentality.
Ya, mental adalah hanya karena sekali berhasil kemudian dianggapnya ya udah hebat. Nah, kita perlu tahu ya yang tadi pertanyaan Pak Putri itu tekan rekam jejak. Mungkin dia sukses untuk hal-hal tertentu, tetapi ketika dia bekerja untuk bidang yang lain, untuk situasi yang lain, kesulitan yang lain, apa iya bisa rekam jejak itu dipakai sebagai sebuah referensi satu-satunya? Ya, itu hal yang poin juga single track mentality-nya. Jadi mentalnya, oh saya pernah sukses loh, oh saya tahu dulu, ya itu dulu lah, itu jagonya dulu ya. Kalau mau cerita begitu kan tidak bisa kita repeating itu, nggak bisa repeating. Baik suksesnya saya di masa lalu sebagai seorang sis, pimpinan sis, apakah itu saya copy paste saya ceritain ke generasi sekarang bisa menjadi sebuah kepastian sukses? Tidak, tapi itu hanya sebuah referensi saja. Ya. Kemudian ada sales target over focus. Jadi orientasinya kepada sales target, tidak kepada non sales. Non sales itu artinya apa? Suksesnya penjualan itu bukan hanya mencapai sales, tetapi juga pentingnya adalah tentang sustainability. Bagaimana jumlah pelanggannya berkembang atau enggak, bagaimana kepuasan pelanggannya semakin puas atau tidak, bagaimana prospek-prospek semakin banyak enggak sebagai backup kalau ada pelanggan yang churn, pelanggan yang berhenti, kita punya apa? Punya penggantinya, contohnya gitu ya. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada kita tidak hanya sales target, tetapi juga ada vital sign, indikator-indikator tertentu untuk menunjang target. Contohnya, ada nggak di dalam sebuah perusahaan disebutkan bahwa yang dipantau setiap hari selain sales ada tentang new prospect. Kemudian dari new prospect itu dibedah lagi mana yang cold, mana yang warm, mana yang hot. Wah, itu kan kalau dibedah itu kan menjadi bagian mereka bekerja bukan hanya sales target, tetapi juga bicara tentang masa depan gitu ya. Nah, inilah yang konvensional yang perlu kita drawback itu perlu dikalibrasi. Nah, tadi kita bicara tentang kompetensi, ya. Di dalam alat ukurnya tadi kan skill, knowledge, attitude gitu yang bawah SK. Ini existing. Nah, kompetensi yang baru itu ada dua, ada EQ, ada sales paradigm. Jadi paradigma orang sales. Orang sales paradigmanya memang sudah bergeser. Kalau dulu kan begini, orang sales dengan pembeli atau penjual dengan pembeli itu kan seakan-akan lawan tanding itu ya, lawan itu. Sekarang kan mesti jadi mitra itu. Itu paradigmanya kan sudah bergeser. Jadi penjual dengan pembeli itu sudah bukan lagi penjual dan pembeli semata-mata, tapi sudah jadi mitra bisnis. Bukan saya jual kemudian dia beli, tetapi juga fungsi orang sales adalah membantu bagaimana prospek atau konsumen itu bisa mengambil keputusan. Jadi proses paradigma-paradigma inilah yang perlu berubah. Ya, jadi yang disebut lawan menjadi kawan, yang disebut saya jual bukan lagi jual, tetapi membantu mengambil keputusan pembeli. Nah, itu new paradigmnya orang sales begitu. Ya. Kemudian juga harus kita ciptakan kalau kita dengar ada slogan, oh sales itu pengganggu gitu ya. Sales itu banyak omong, pembual. Gitu. Ya paradigm harus dirubah bahwa penjual itu adalah sales itu bukan penjual, bukan pembual tetapi penjual. Gitu ya. Nah ini nih paradigm. Nah, bagaimana pencitraan orang sales itu bisa bergeser? Ya kembali ke perilaku kita kan. Perilaku orang sales. Bagaimana perilaku orang sales? Ya kultur budaya perusahaan perlu menciptakan. Bagaimana orang sales itu bisa akan bagus kalau nggak pernah di training? Bagaimana orang sales itu jadi hebat kalau tidak pernah dilatih? Nah, Bapak Ibu semua, jadi kaitan dengan dunia pendidikan, kalau dulu dulu banget zaman saya jadi salesman cukup ijazah SMA atau sederajat. Itu cukup jadi orang sales. Bergeser 5-10 tahun kemudian D3. Orang sales itu dituntut sudah naik. Kemudian saat ini dituntut lagi ya, 10 tahun yang lalu S1. Banyak sekali orang saya dituntut sudah S1, sarjana. Ya. Kemudian sekarang banyak sekali dituntut orang sales itu sampai S2. Artinya bahwa menjadi orang sales itu tidak cukup hanya modal fisik, modal nekat, senang kerja lapangan. Tetapi juga harus senang menganalisa data. Nah, orang sales dulu terkenalnya adalah namanya reporting itu kan repot amat. Reporting kan jadi reporting. Nah, harus sudah bergeser. Maka dia harus senang dengan data analytical. Sehingga ketika mengambil keputusan lebih cerdas, lebih akurat. Ini paradigma ini. Kemudian orang sales juga ada sebuah profesi. Ya, profesi. Nah, sayangnya, misalnya, contohnya begini. Ketika saya ingin menjalani sebuah profesi ahli ngobatin orang, atau ingin jadi seorang dokter gitu ya.
maka saya harus kuliah fakultas kedokteran dan selesai jadi dokter. Ya, maka saya akan bisa profesi saya sebagai dokter. Dokter artinya dunia kesehatan lah, bisa dokter dan macam-macam. Kalau saya ingin menjadi ahli hukum, maka saya perlu kuliah fakultas hukum. Mau jadi hakim, jadi pengacara, jadi jaksa, jadi apapun, saya harus kuliah hukum. Artinya apa? Pendidikan adalah jembatan menuju karir sukses. Seorang ekonom juga begitu kan. Saya ingin jadi seorang ekonom yang hebat, saya bisa kuliah di fakultas ekonomi. Demikian juga kalau sales itu jadi profesi, maka saya harus kuliah di fakultas selling. Tapi sayangnya sampai detik ini fakultas selling nggak ada itu. Kan nggak ada, adanya fakultas marketing gitu. Ini maka gimana caranya? Harus belajar, mau tidak mau, suka tidak suka, belajar ke orang-orang yang hidupnya di dalam dunia selling. Kita lihat kembali kayak tadi track recordnya ya, apa jejak rekam jejaknya lah. Dia punya pengalaman di selling berapa lama, bagaimana karir di sellingnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kita harus belajar kepada orang-orang yang hidupnya di dalam dunia sales. Sampai jabatan apa dia di dunia sales, gitu ya. Nah banyak sekali orang baru juga area manager, kemudian jadi trainer, kemudian dibikin referensi. Nah bukan tidak boleh, ya bisa saja. Tetapi ini kan nggak cukup. Karena apa? Karena rekam jejaknya untuk menjadi direktur, mengelola yang lebih luas, itu nggak ada. Gitu. Nah, ini perlu pemahaman ya. Jadi paradigma ini perlu diubah. Kemudian, apalagi yang menjual, kalau dulu sistem rekrutmennya kan cuma IQ. Oh, yang penting IQ-nya jangan jongkok-jongkok amat deh. Gitu kan kira-kira ya. Sekarang udah nggak cukup hanya IQ-nya. Tapi juga butuh EQ, emosional, bagaimana mengendalikan emosi dengan pelanggan. Karena pelanggan kadang-kadang aneh-aneh dan nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Bikin jengkel aja gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengelola emosi. Kemudian ada EQ-nya. EQ-nya adalah adversity quotient, kecerdasan daya jual. Karena menjual itu nggak mudah. Nggak saya nawarkan produk langsung saya beli berbondong-bondong. Wah, ada objection-objection yang macam-macam, 1.001 macam. Kemudian belum lagi di-compare dengan pesaing, belum lagi ada kong kali kong di belakang sana. Maka saya butuhkan disebut dengan kecerdasan daya juang, EQ, advertising quotient. Nah, inilah paradigma, termasuk yang lain-lain lah ya, EQ. Berkembang sesuai dengan industrinya ya. Kalau industrinya asuransi, mungkin industrinya perusahaan leasing ya dibutuh juga FQ, financial quotient gitu ya, kecerdasan finansial, bisa mengkalkulasi hitung dan sebagainya ya, dan seterusnya. Kalau kita bisnis jualan seni dan macam-macam, mungkin dibutuh juga disebut dengan nanti kecerdasan apa, creativity CQ, creativity quotient, kecerdasan kreativitas. Nah inilah paradigma baru kompetensi yang di dalam apa sih yang dimaksud dengan new kompetensi tadi. Coach, Ya, itu SKA apa Coach ya? yang tadi di depan skill, knowledge, attitude. Oke, oke. Saya kira sari kuring apa gitu. Itu yang di depan, skill, Oke, knowledge, attitude. lanjut Coach. Mari kita lanjut dengan 5 key driver to improve kompetensi. Dulu yang disebut orang sales akan hebat, termotivasi itu gara-gara insentif. Kira-kira gitu ya. Wah, insentifnya menarik, yang bagus. Nggak cukup lah sekarang gitu ya. Karena kalau insentif itu masuk di itu money atau income ya. Perlu dilihat juga adalah yang mendrive seorang sales itu kompetensi meningkat, satu, the boss. Pimpinan kita itu seperti apa sih? Sebab kalau punya pimpinan yang tidak tepat lah, saya katakan tidak tepat, tidak cocok, tidak akurat juga, kompetensi dia belum tentu akan berkembang, malah bisa menurun gitu ya. Kemudian personal recognition juga, kita butuh juga apresiasi-apresiasi yang sifatnya pribadi. Pribadi itu oke, reward itu bukan hanya sekedar insentif buat si karyawan tersebut atas pencapaian kinerjanya, bisa juga recognition itu untuk family. Oh, umpamanya ngasih beasiswa ke anaknya, gitu ya, contoh gitu kan. Atau kalau dalam skala besar, dalam jangka panjang, setelah 3 tahun atau 5 tahun perform terus, bisa aja umroh bersama istri atau keluarga gitu ya. Nah ini kan sebetulnya personal recognition ini sangat 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 membuat orang satu loyal, kedua juga jadi heboh. Wah perusahaan ini loh istrinya keluarganya dibiayain naik haji itu, itu kan gempar itu. Ya, ya kalau buat yang muslim, mungkin buat yang Nasrani dikasih ke mana ziarah ke mana ke Israel atau ke Lourdes, ya, itu bisa saja ya. Oke. Kemudian juga ada self development, jadi pengembangan diri.
ya untuk pengembangan diri. Dibikin banyak macam. Self development itu tidak selalu harus related dengan pekerjaan rutin, pekerjaan yang technical. Bisa saja self development itu dikursuskan bahasa Inggris atau dikursuskan ambil apa tentang personality ya. Nah, ini self development selain tentunya yang teknis-teknis dan berkaitan dengan pekerjaan. Ada lagi yang disebut dengan tidak kalah pentingnya adalah career path. Nah, career path ini adalah sebuah motivation. Jadi jangan menganggap bahwa yang sebut motivasi itu masuk ke dalam ruang meeting, kemudian datang motivator, musik menggelegar, bicaranya teriak-teriak, gitu ya, kemudian pakai jingkrak-jingkrak. Itu adalah motivation yang disebut dengan motivation technical. Umurnya sebentar, dua tiga minggu kemudian lupa lagi, semangatnya hilang lagi. Ya, itu motivation practice ya, yang masuk seminar kasih musik menggelegar, wah hura-hura, misalnya teriak-teriak, cingkrak-cingkrak, dongkrak. Ya penting penting, tetapi umurnya 2 3 bulan. Tapi ada motivation yang sistemik. Sistemik itu apa? Yaitu career path. Bagaimana saya bekerja di sini bisa berkarir. Nah, ini perlu menjadi sebuah pola dan ini perlu menjadi sebuah blueprint bagaimana career path itu bisa dilakukan. Nah, ini tentunya hal yang sangat penting. Nah, saya termasuk sebagai konsultan banyak sekali membantu di dalam motivation yang sistemik. Ya, sistemik. Contohnya adalah bagaimana membuat career path, bagaimana membuat sistem pelatihan termasuk modul pelatihannya, bagaimana membuat sistem apa morning meeting yang memiliki sebuah nilai booster yang bagus. Itu kan career path. Bagaimana sistem reporting yang terintegrasi. Nah, itu adalah career path. Ya, tidak tidak selalu harus di dalam ruangan dengan apa practical motivation. Nah, saya banyak di systemic motivation. Nah, baik. Bagaimana sisi penggajian, sisi insentif, sisi bonus. Nah, itu juga adalah career path. Itu adalah bagian motivation apa sistemik yang saya banyak bantu justru di aspek itu motivation. Oke. Nah, kalau kita detailkan tentang money atau income itu ya adalah take home pay minimum UMR plus 20%. Jadi jangan orang sales dikasih UMR. If you give peanut, you will get monkey. Jadi ketika Anda kasih kacang, datang monyet, bukan orang, itu bukan salesman. Kenapa? Karena UMR itu berlaku untuk orang yang dengan jabatan paling rendah kan di dalam perusahaan itu. Siapa jabatan paling rendah atau kompetensi atau knowledge paling rendah di dalam perusahaan? Kan bukan salesman. Kalau lihat dari golongan gitu ya, mungkin bisa office boy, mungkin bisa apalah operator gitu ya, bisa begitu. Itu UMR layak. Tapi orang sales kan kompetensinya di atas itu. Maka ketika kompetensi itu di atas itu, ya dia tuh selayaknya juga mendapatkan UMR di atas daripada standar gitu. Nah, ketika kita rekrut salesman dengan patokan UMR, jabatan salesman perilaku office boy. Nah, ini bahaya itu. Bagaimana bisa kompetensinya bagus? Karena apa? Setiap orang memiliki harga. Ya, dalam dirinya kan memiliki harga. Itu satu. Kemudian 3 tahun terakhir average rata-rata 1,5 inflation per tahun. Jadi kenaikan gaji pendapatan itu 1,5 kali daripada nilai inflasi. Jadi kalau inflasi perusahaan inflasi hitung-hitungannya itu adalah real inflation ya, real inflation, bukan inflation yang digaungkan atau diinformasi oleh pemerintah. Karena kalau inflasi yang digaungkan pemerintah kan ada keterbatasan apa indikator yang dihitung ya. Contohnya sembako, macam-macam lah sandang pangan kayak gituan ya, gula, terigu. Itu kan yang dihitung inflasinya itu, beras dan sebagainya. Ya, maka perlu dikali dua sekurang-kurangnya inflasi itu. Kenapa? Karena hidupnya kita tuh kan tidak hanya ngandalin sembako, minyak goreng, terigu, ya, dan beras, tapi kan ada faktor alat komunikasi handphone tidak sebagai indikator untuk menentukan inflasi gitu, handphone. Padahal orang salesman kan berhandphone ria terus. Atau rumah, ya, atau lagi kebutuhan rumah tangga yang lain contohnya ya. Nah, ini contoh-contoh yang harus kita hitung bahwa inflasi itu 2 kali daripada apa yang dilakukan pemerintah, kemudian kali 1,5 kali. Kemudian mengukur dan bayar atas dasar kuantitatif end result. Jadi harus ada juga hasil. Jadi jangan sampai orang achieve bagus dan nggak achieve itu bayarannya sama. Ya nanti akan terjadi kemudian kenaikan gajinya. Oh tahun ini naik gaji 5%, semua 5%. Oh tahun ini naik gaji 10%, anggaran semua naik 10%. Ini kan PGPS, pinter goblok pendapatan sama, itu kan bahaya sekali kan. Ngapain saya pinter gitu, ngapain saya rajin gitu ya. Nah ini nih perlu dari aspek keuangan. Bos juga sama, tax and human leadership, dia juga harus berorientasi terhadap dua. Berorientasi behavior terhadap bagaimana memanusiakan manusia,
gitu ya. Dan kedua juga mereka juga harus berorientasi ke pemimpinan berdasarkan hasil, tas tugas. Jadi kalau terlalu manusiawi terus, yayasan sosial ya tidak mau melihat tentang tugas itu. Jadi harus manusia terus ya. Itu hanya yayasan sosial. Atau hanya orientasi tugas terus kurang uang kok. Ya, ikut Yahudi juga. Kan nggak benar juga. Jadi dua balance gitu, task and human leadership. Kemudian directive and persuasive communication ya, jadi cara berkomunikasinya mesti bagus lah communicationnya. Kemudian problem solver and mentoring boss. Jadi harus bisa menjadi problem solver. Nah sering sekali terjadi bos-bos yang maaf kurang kompetensi, kurang ketika ditanya masalah, menurut lu apa? Pokoknya lu mesti bisa. Loh, kok pakai ilmu pokoknya? Ilmu pokoknya kan yang punya cuma bos doang. Anak buah kan nggak bisa punya ilmu pokoknya gitu loh. Ya, nah ini nih harus menjadi sebagai orang yang kreatif problem solver. Nah, itu contoh the boss ya. Kalau personal recognition ya adalah yang disebut dengan insentif bulanan, 3 bulanan, kemudian ada insentif divisionalisasi atau kelompok atau tim gitu ya. Nah, kemudian juga ada juga yang personal recognition tadi. Kemudian ada lagi yang self development. Jadi ada lagi ilmu-ilmu yang khusus pemberkayaan tentang spesialisasi, ya, mempertajam ilmu. Contohnya, kalau sekarang ini salesman khusus digital, jagonya digital. Udah, Anda jangan garap pasar-pasar akal, spesialisasinya dia hanya jago untuk institusi pemerintahan. Wah, diajarin tentu ilmu tentang liku-liku di dalam dunia pemerintahan. Contoh kayak gitu ya. Jadi ada faktor spesialisasi knowledge, ilmu yang hebat sekali. Oke. Kemudian juga bagaimana keterampilan di dalam teknik akuisisi pelanggan baru, mengakuisisi pelanggan yang move, kemudian harus kita rekrut kembali, ya, ya self development, reskilling. Jadi bagaimana ilmu kita dinaikin terus, ditambah terus. Ya. Kemudian self development bagaimana customer network accessibility, jadi kemampuan pelanggan untuk bisa mengakses kita. Ya, tidak ada lagi orang sales tuh masih sering saya lihat orang sales tuh di WA-nya kita tulis eh, lagi istirahat. Waduh, ini kalau tim saya ini ada salesman lagi istirahat nih tak PHK nih. Karena orang saya tuh nggak ada jam istirahatnya loh. Itu dari segi mindsetnya ya. Jadi dia tidak ada istirahatnya, walaupun memang butuh istirahat, tapi ketika pelanggan komplain, pelanggan butuh, mesti segera menjawab. Oke. Career path-nya udah jelas lah, 5 tahun ke depan gimana ya, level yang sama, kemudian dia ada demosi, dihindari tentu ada rotasi ya, kemudian ada apalagi sih selain rotasi itu ada promosi gitu ya. Baik, nah itu career path ya, dan kita harus memiliki di sini. Baik, nah Salesforce kompetensi follow job key performance indicator. Jadi kompetensi seorang sales itu mesti mengikuti tentang kunci daripada indikator-indikator kalau kita ber-KPI itu. Nah, perusahaan membuat KPI. Nah, KPI itu tidak mati, KPI itu hidup, dinamis, bisa berubah. Ya, KPI itu berubah. Sesuai apa? Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan strategi perusahaan, sesuai dengan goal perusahaan. Maka ketika goal perusahaan itu bergeser, maka KPI bisa bergeser. Ketika KPI bergeser, maka kompetensi mesti ngikutin. Gitu. Ya, apa saja sih Salesforce kompetensi yang perlu kita pahami untuk menjadi seorang new Salesforce di dalam era digital itu adalah end result, end sales quantity, and value. Jadi penting juga. Selain kita dapatkan end result, hasil akhir itu dari apa sales quantity, jumlah dan juga uang. Jadi jangan hanya uang, jangan hanya rupiah, tetapi juga perlu quantity. Quantity itu bisa pieces, bisa box, bisa liter, bisa kilo, bisa drum, bisa apapun. Gitu ya. Itu perlu unit gitu satuannya. Ini dua indikator ini perlu dinilai karena bisa saja kenaikan rupiah itu kita omsetnya naik, yang naik gara-gara price listnya naik karena harga jualnya naik. Jadi harga jualnya naik ya sama dengan tanpa ngapa-ngapain juga pasti omset naik gitu ya. Maka dibutuhkan ada quantity. Ya itu yang disebut dengan end result. Ya. Kemudian selling process dan KPI-nya, selling proses KPI. Jadi menjual itu butuh proses mulai dari perencanaan yang baik, pelaksanaan yang baik, reporting yang baik, itu selling proses. Nah, di dalam selling proses ketika presentation itu juga kita harus lihat mulai dari tahap awal sampai tahap closing itu. Kita harus pantau dan kita harus bikin sebuah tools sehingga semua orang akan mengikuti pola kerja yang sama. Ketika siapapun yang berhenti dan menggantikan, ya akan menjadi hal yang sama. Gitu kira-kira.
Itu dari selling proses, kemudian ada distribution. Distribution juga mesti ada proses KPI-nya. Dinilai tingkat distribusi kita tuh sukses atau tidak. Karena saya bisa menjual 100 juta, tetapi menjual 100 juta di 5 pelanggan dengan menjual 100 juta di 20 pelanggan. Mau pilih yang mana itu? Saya bisa mencari 1 miliar, atau miliar hanya pada 10 pelanggan, tapi 1 miliar saya bisa di 100 pelanggan. Ini pilih yang mana? Maka bisa ada distribution proses KPI itu menjadi hal yang penting. Ya, karena apa kaitannya? Kaitannya kita bukan hanya menjual terhadap sebuah produk di dalam artian mendapatkan sales, tetapi saya juga dibutuhkan networking. Kaki tangan kita semakin banyak yang mengenal, semakin produk kita semakin luas, sehingga convenience pelanggan untuk mencari produk kita menjadi lebih mudah atau menggunakan produk. Kemudian ada lagi adalah customer process. Ya, kita lihat dari aspek pelanggannya. Ya, bagaimana proses customer process itu? Apakah singkat untuk bisa closing atau prosesnya panjang dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian ada new business KPI. Nah, ini penting. Ya, jadi sebetulnya kalau bicara tentang KPI, kebanyakan kan mengukur hanya yang pas. Apa yang sudah terjadi kita ukur dengan indikator-indikator. Sebetulnya ada juga satu hal yang ke depan adalah kita bukan hanya melihat apa yang sudah terjadi, tapi juga bisa melihat adalah apa yang akan terjadi ke depan prospek itu. Itu bisa di KPI kan. Jadi ada new business-nya. Ya ada apa? Ada sebuah harapan ke depan tuh kita akan seperti apa. Contohnya apa? New prospect. Berapa banyak new prospect? Itu kan belum jadi sales. Tapi kalau semakin banyak new prospect, ini kemungkinan ke depan akan banyak memberikan hasil. Nah, ini adalah dalam hal yang saya anggap bahwa seorang sales itu butuh ilmu analytical, ya butuh financial, tidak cukup hanya modal tenaga kuat, senang keliling-keliling, bisa ngomong doang, ya nggak cukup. Ini saya ada saya coba cek dulu. Bagaimana cara mengukur keberhasilan dalam menjual suatu ide diukur dari sisi intangible. Oke, saya coba Pak closing Ilham, dulu. Bro Ilham, Pak. Ya, Bro Ilham. Coba yang atas apa nih? Sebentar. Yang atas sudah, Pak. Selamat siang Bapak-Ibu, mohon untuk mengisi daftar. Oke, bagaimana cara mengukur keberhasilan dalam menjual suatu ide? Oke, baik. Ide yang belum diaplikasikan nggak bisa diukur dalam artian menjadi result ya. Tapi yang perlu diukur adalah ide itu sebuah kreativitas yang originalitas ide itu ya, itu satu yang bisa diukur. Kedua juga ide itu kan bisa diukur dengan cara apa? Kita nilai bagusnya adalah tingkat applied-nya. Tingkat applied-nya. Jadi ide itu bisa kreatifnya luar biasa, tetapi not applied gitu. Not applied itu apa? Bisa saja, oh ide ini baru 10 tahun kemudian baru jalan. Ide ini bisa dilakukan kalau punya duit sekian banyak gitu ya. Ide ini bisa dilakukan kalau kita punya orang organisasi seperti tertentu. Nah, bisa saja itu semua itu tidak bisa apply, tidak bisa action to do gitu loh. Tidak bisa ditindakkan. Nah, itu adalah bukan ide, itu hanya sekedar brainstorming. Itu hanya sekedar gagasan saja. Tapi yang ide pengertian di sini yang saya katakan adalah bisa dieksekusi dalam waktu segera. Jadi ada feasibility study-nya, ada potensinya, kemudian menjadi sebuah bisa dikonkretkan menjadi sebuah program kerja. Nah, itu yang disebut yang bisa kita appreciate. Walaupun itu belum tereksekusi, bisa saja ide itu di depan di atas kertas itu bagus semua, tapi ketika dieksekusi bisa saja fail. Tetapi gini loh, ide itu kan sebuah perencanaan juga. Bekerja tanpa rencana ngawur gitu. Jadi kalau kita bertindak tanpa rencana ngawur. Tapi rencana tanpa tindakan omong kosong. Jadi ide tanpa tindakan juga omong kosong gitu ya. Jadi cuma ada di kepala doang. Nah, mulai dari kepala menjadi action itulah yang sebetulnya menjadi sebuah visibility study-nya di sana. Dan itu artinya apa? Tingkat ide itu pasti ada beberapa indikator, kemudahan mengeksekusi, kemudian memberikan sebuah dampak yang positif terhadap company dalam hal penjualan lah, terhadap awareness lah, atau terhadap sebagai sesuatu yang baru lah gitu ya. Bisa saja ide yang kita punya itu kan belum tentu uh, tidak ada di pasar. Bisa saja itu kan sudah terjadi di pasar, cuman buat perusahaan kita belum ada contohnya. Nah, ini yang saya mungkin menjawabnya gitu ya. Bukan hanya jualan, karena jualan nggak bisa diukur, hanya bisa proyeksi ya. Kalau ide kan proyeksi. Oke, Oke. jelas ya. Udah, kalau yang di chat udah semua kebahas, Pas Coach? ya. Ya, Enggak. sama seperti ketika saya ngajar di Petra, ngajar untuk sampai tugas akhir di skripsi. Kan di dalam tugas akhir itu, di skripsi itu kan hanya sekedar judul sama solusi. Tapi solusinya benar atau enggak sih? Nggak tahu. Belum dieksekusi itu. Eksekusinya nunggu mereka berhenti, nunggu mereka kerja. Tapi yang perlu kita giring adalah kan pola berpikirnya.
Pola berpikir apa? Mulai dari judul, permasalahan, terus gagasan, solusi, kemudian alat ukurnya, bagaimana agar ini bisa sukses. Ya, kita nilaikan ininya gitu, tidak menilai hasil. Oke, Baik. ini ada satu coach dari Ya, eh, Bang Supernando, Isuzu TMS Pangkalan Bun. Bagaimana membangun dan menjaga dengan baik level komitmen bos dengan anak buah dan sebaliknya? oke. Bagaimana membangun dan menjaga dengan baik level komitmen, bos? Level komitmen. Silakan, coach. Baik. Begini, ini yang disebut dengan kalau secara internal kita disebut dengan eh, internal customer service, ya. Karena internal customer service itu salah satunya bentuknya adalah sebetulnya kan komitmen. Dan itu bisa menjadi sebuah cross departemen. Cross departemen antar departemen bisa saling dinilai, termasuk dari bawah departemen ini menilai atas. Ya, bos itu kan siapa bos nih? Kita mau nilai individu atau nilai departemental. Ya, kalau bos pemilik, bos nih dalam artian pemilik, ya atau direksi level, bisa kan kita sebut sebagai sebuah corporate departemen. Nah, kemudian nanti di bawahnya ada finance departemen, ada HR departemen, ada marketing departemen, nanti ada production departemen, ada general departemen. Nah, bisa saja komitmen ini bisa antar departemen. Dalam hal apa? Dalam hal kita mesti bikin. Jadi dari semua orang tadi, head department, dibikin sebuah buying list, ya, listing apa saja hal-hal yang perlu kita perbaiki. Bikin deh. Mau 5, 10, 20, stop listing. Semua ya. Jadi ketika saya, anggaplah saya ini orang marketing. Ketika dengan interaksi dengan orang finance, saya minta orang finance yang perlu diperbaiki dari aspek kecepatan keluar expense, kecepatan di dalam ketika insentif. Kemudian contoh kayak begitu loh. Nah, itu yang butuh. Nah, kemudian bisa saja nanti orang finance minta ke orang sales apa? Oh, minta kalau data mesti lengkap. Kemudian kalau bisa tidak ada order-order yang di pending, order tanggal 31 dikirim tanggal 7 gitu. Contohnya kan sering terjadi ya, tidak ada pending order hanya maksimum 2 hari contoh. Nah, itu semua. Nanti orang sales dengan orang HR, bagaimana sistem rekrutmen, minta setiap saat ada orang. Nanti orang HR juga minta ke orang sales, minta apa? Ketika terjadi pelatihan, Anda harus sifatkan komunikasi yang edukasi dan seterusnya. Ketika kita dengan manajemen, nah, kita dengan corporate ada pada direksi. Oke, kalau janji meeting 2 jam ya benar-benar 2 jam. Kalau kita minta meeting rencana jam 10, ya mesti on time jam 10. Contoh gitu ya. Kalau komitmen kita punya program kerja adalah ABC, ya kita minta juga programnya ABC. Semua itu di listing, jadi cross. Dari semua itu akhirnya kita ambil skala prioritas. Kan perbaikan itu tidak semua masalah selesai dalam waktu yang singkat. Dibikin program prioritas perbaikan. Nah, setelah dibikin program prioritas perbaikan, kemudian kita bikin ukurannya. Ukuran secara kuantitatif. Kalau meeting jadi jam 10, ternyata digeser jadi 10 lebih 10 atau 10 lebih 5, skornya jadi berapa? Kalau digeser 10 menit, skornya berapa? Kalau di cancel, skornya berapa? Begitu juga sama. Kita dengan orang finance begitu. Wah, ketika reporting harusnya tanggal 15 dapat insentif. Ketika kita mundur 1 hari, skor dia akan jadi berapa? Kalau mundur 2 hari, skor dia berapa? Dan seterusnya. Nah, ini kan cukup kompleks ya. Ini bikin ini cukup kompleks. Saya banyak terlibat di sini. Nah, kemudian setiap bulan kita review. Ada skornya di mana? Jadi ketika kita menilai bos dalam artian di sini corporate itu bos itu karena corporate bisa diwakili oleh beberapa direksi, kita akan lihat berkembang nggak, ada progres nggak. Ya ini butuh komitmen ya. Program ini bisa berjalan apa? Ya butuh komitmen dari manajemen. Tidak bisa hanya inisiatif kita. Ya. Kenapa? Ini sering terjadi dulu di perusahaan saya begitu. Wah meeting nunggu, padahal kita ada appointment di luar udah digeser, nggak jadi dan sebagainya. Ya. Dan syukur alhamdulillah ternyata ini membawa sebuah program perbaikan. Jadi nggak sembarang bos tuh suka-suka meeting nanti diundur, cancel ya dan sebagainya. Semoga ini menjawab ya Pak. Oke, Pak Supernando. Mudah-mudahan kejawab ya, Pak Nando. Nah, tapi ini bukan kerjaan ringan ya, artinya butuh waktu, butuh orang yang ahli di bidang ini ya, butuh bantuan konsultan lah sekira-kira gitu untuk menentukan indikator-indikator ini bisa berjalan. Jadi tidak cukup hanya dengan komitmen, karena komitmen itu kalau di Bali itu kayak ada kastanya itu. Kasta paling rendah itu kan menyalahkan orang lain, kemudian kenapa nggak nyampe target? Hujan, jalan macet, produk jelek, itu kan nyalahin orang lain. Itu kasta terendah tuh, ya. Oke ya, Pak Nando ya. Baik, saya coba lanjutkan ya Ya, dulu Pak. technical kompetensi itu. Jadi yang tadi kita di depan tadi ada technical,
kemudian nanti ada kontekstual gitu ya, dan ada personal. Nah, yang teknikal adalah kita mesti tahu tentang route planning, rencana kunjungan. Kita mesti tahu tentang time and territory management. Kita mesti paham tentang ilmu rolling sales forecast, ya, menggeser orang, menggeser salesman, menggeser sales force, kemudian terjadi pergeseran pelanggan. Nah, bagaimana kita menghitung budget ya, jangan cuma mindahin orang, tarik pelanggan, kemudian nggak punya kemampuan di dalam menghitung forecastingnya gitu loh. Ya, nah ini sering terjadi keluhan salesman. Wih, pelanggan saya dicomot tapi targetnya kok nggak dicomot gitu. Kemudian optimalisasi produk, bagaimana kan produk itu macam-macam ya, ada fast moving, ada regular moving, ada medium moving, ada slow moving, bahkan termasuk ada produk-produk yang dead stock gitu. Nah, bagaimana kita memahami di dalam sisi inventory-nya, stock optimization. Kemudian kita bisa memahami tentang trade management, bagaimana pengelolaan pelanggan. Karena pelanggan itu kan tidak satu, ya, mulai dari modern trade, traditional trade, specialist trade, kemudian ada government trade, government, kemudian ada institution, ada saluran maya kayak sekarang digital. Itu kan trade ini kan perlu dikelola itu, ya, perlu ada manajemennya. Termasuk ada pelanggan kecil, ada pelanggan besar yang disebut key account management. Nah, ini kan perlu memahami ilmu-ilmu tentang key account management, ya. Ada trade marketing apa? Bagaimana memarketingkan ini yang di real market. Ya, jangan sampai namanya trade marketing cuma buang diskon doang, tambah diskon, extra diskon, bonus. Itu namanya cuman price war gitu. Tapi tidak bicara tentang value war, ya, perang nilai kan. Kemudian kita juga paham tentang customer relationship management, jadi mengelola pelanggan. Jadi pelanggan itu punya manajemen yang dikelola. Karena di dalam CRM, Customer Relationship Management, ini kan ada bonding, ada apa dimensinya, dimensi dimensi apa operasional, dimensi strategik, kemudian ada dimensi analytical gitu. Kemudian nanti di sana ada lagi yang disebut bondingnya, financial bonding, nanti ada lagi service bonding, nanti ada social bonding, ada business bonding, dan ada structural bonding. Nah, itu di dalam CRM itu kan tidak semua orang bisa ditreatment dengan sama karena kebutuhannya berbeda dan karakternya berbeda, maka dibutuhkan CRM yang cukup variatif. Kemudian market channel development, pengembangan channel baru, ya, dengan bisnis baru. Kemudian market information system analisisnya, ya, apalagi dunia digital kan analyticalnya sangat kuat. Kemudian ada workspace selling, yang bagaimana ruang lingkup kerja kita jangan sampai bekerja tapi tidak nyaman, kira-kira. Ketika nyaman bekerja itu adalah memberikan hasil yang optimal. Oke, itu dari segi teknikalnya. Kemudian dari segi kontekstual, kita tadi sudah di depannya ada technical, ada kontekstual, kemudian ada personal. Maka kontekstualnya adalah ada produk SKU, product market. Jadi stock keeping unit. Jadi kita perlu memahami bahwa pabrik bikin produk itu kan prosesnya panjang dan sudah jadi. Maka ketika produk itu sudah proses panjang jadi, tidak bisa kita hanya ngomong barang ini nggak laku, barang ini kemahalan, barang ini nggak ada demand. Ya, tugas kita lah menciptakan demand, tugas kita lah bagaimana barang ini jadi laku gitu. Nah, maka ilmu itu yang disebut dengan stock keeping unit itu adalah kita bisa mematrikskan, ya, difokuskan bagaimana dengan cara di blending lah, dengan cara apapun lah. Kemudian kita SKU juga tadi apa, Coach? stock Stock keeping unit, stock keeping stock unit. keeping unit. Stock keeping unit. Oke, oke. Itu contohnya beginilah, saya coba ngambil apa di sini ya, barang. Oke, anggaplah ini ada lem. Ini lem ya, glue ya. Hmm, hmm. Ternyata glue ini ada ukuran, anggaplah ini ada 10 mili, ada 15 mili, ada 20 mili. Dengan merek yang sama, dengan fungsi yang sama. Artinya ini ada 3 SKU. Hmm. Oh, ini untuk kertas. Nanti ada lagi mungkin yang warnanya oranye, anggaplah untuk plastik umpamanya. Itu sudah SKU lain. Ya. Kalau shampoo, yang supaya gampang aja, shampoo itu kan ukuran 100 mili, harga sama. Tapi yang satu hitam urang-aring, yang satu seledri hijau, yang satu kuning telur, yang satu putih santan, yang satu lagi oranye kemiri. Itu udah 5 SKU namanya. Kalau ada 2 ukuran, berarti udah 10 SKU. Ya, jadi itu. Nah, kita perlu pandai mematrikskan itu. Ya. Oke. Kemudian market corridor development-nya, bagaimana pengembangan market, ya, pelanggan itu supaya dia tuh tahu batasan-batasannya, bagaimana cara pengembangannya, intensifikasi bagaimana, ya. Jadi artinya apa? Kita bagaimana memperluas spreading, merapatkan coverage dan memperdalam penetrasi, kira begitu. Kemudian ada pocket market development-nya, bagaimana kantong-kantong pasar. Kita mesti memahami
Ya jualan tuh kan kalau bicara dunia retail itu ada kantong-kantong pasar, pusat-pusat keramaian. Nah, bagaimana kita bisa menjadi yang apa radius tertentu kita harus berapa banyak pelanggan, radius tertentu kita harus berapa pelanggan supaya ini terjadi kerapatan. Ya ada bahasa lain, ada ring satu, ring dua, ring tiga. Ring satu, ring dua, ring tiga itu bisa besar, sedang kecil pelanggan itu. Ya raksasa, sedang kecil. Bisa juga ring satu, ring dua itu dari segi apa jenis pelanggannya. Oh, jenis pelanggannya. Bisa juga ring satu, ring dua itu bisa dari jenis wilayahnya. Ring satu pusat kota, ring dua pinggir kota, ring tiga luar kota. Itu bisa dari geografis. Tapi bisa juga ring satu itu adalah dari skala bisnisnya. Nah ini perlu dipilah-pilah seberapa jauh kita punya kemampuan memilah-milah. Target pengembangannya by customer. Jadi yang dikembangkan bukan targetnya, tapi by customer, by prospect. Bagaimana kita kembangkan. Karena bisa saja sama-sama pelanggan yang tipenya sama, tetapi mungkin butuh energi dan butuh caranya yang berbeda. Nomor 6 adalah kemampuan kita memilah-milah teknik menjual. Ada yang hit and run selling, ada professional selling, ada consultative selling, ada experiential selling. Nah, kemudian kaitannya ini apa dengan Salesforce? Ada salesman atau Salesforce kita yang jagonya memang jago gaya hit and run aja, gaya glossy run kira-kira hit and run. Jual lari, udah selesai. Tapi ada juga yang experiential, lobbyingnya, jualnya tuh mesti sambil ketemu di tempat golf gitu. Bagaimana mendemokan produk begitu wow-nya, canggihnya dan sebagainya dan seterusnya ya. Kemudian ada value driver dan integrator. Bagaimana kontekstual orang sales itu adalah ada yang memang ngegenjot dari segi nilai-nilai, tetapi juga bisa disinergikan, ya, berintegrasi dengan produk-produk lain atau dengan bisnis lain. Kemudian ada sell through skill. Jadi bagaimana ilmu menjual itu bukan hanya semata-mata jual selesai, tapi kita lihat bagaimana frekuensi menjualnya dalam satu periode tertentu, ya bisa periode kalau produknya panjang bisa tahunan, bisa 6 bulanan, bisa 3 bulanan. Kalau produknya sangat konsumtif ya bisa menjadi mingguan, gitu ya. Sell through skillnya. Jadi bagaimana sell in, sell out, sell in, sell out. Jadi tidak hanya sell in aja, menjual aja, tetapi juga bagaimana selling out. Selling out artinya produk itu setelah dibeli bagaimana proses produksi ke belakangnya atau proses jual selanjutnya. Itu, nah personal kompetensi apa sih? Nah ini multimedia presentation skill. Banyak sekali orang sales cuma ngandelin mulut, presentasi jago, tapi ketika bicara tentang multimedia, cara meyakinkan pelanggan, itu banyak lemah ketika apa dia gaptek. Ya, communication skill-nya adalah bukan communication skill, karena baru 50% ini dipakai communication skill, yaitu apa? Talking. Tapi hearing skill-nya kurang, ilmu mendengarnya lemah, ilmu ngomongnya jago. Nah, ini communication skill kan sebetulnya adalah antara keterampilan berbicara dan keterampilan mendengar menjadi sebuah balancing. Dan ada intrapersonal skill, bisa ada problem solving skill, ada techno savvy, jadi bagaimana kita terbiasa dengan kemajuan teknologi. Mau tidak mau ya, seberapa tinggi tergantung produk kita juga. Produk kita semakin high tech ya tentunya akan semakin dekat ke high tech, akan semakin techno savvy-nya kita semakin menguasai. Tapi produk kita semakin konvensional ya tentunya techno savvy-nya mungkin semakin lambat ya. Ada cross culture, memahami tentang kultur budaya, bagaimana kalau saya orang Jawa jualan di Medan, gimana kalau orang Medan ketika jualan di Madura, gitu kira-kira itulah. Atau orang Palembang jualan di Bali dan seterusnya. Itu ada cross culture, kita perlu paham. Kemudian ada adaptability ya, kemampuan beradaptasi yang disebut adaptability quotient, kecerdasan beradaptasi. Kemudian ada customization, artinya bagaimana mengcustomize, karena pelanggan itu cara jual produk dan sebagainya itu kan tidak one for all itu, butuh customization. Dan kemudian pasti ada butuh leadership skill-nya juga. Oke. Rasanya sampai sini Pak Putra kalau topiknya sih ya. Oh iya betul. Oke, luar biasa. Jawab aja ya. Coach, sorry, berarti kalau kita mau belajar dari tiga kompetensi-kompetensi tersebut, tiga, tiga, tiga Saya, kelompok, ya, ya. tiga kelompok dari kompetensi itu berarti harus ada training khusus ya, Coach ya? Oh iya. Oke, berapa hari tuh, Coach, trainingnya, Coach? Kali aja ada teman-teman yang di sini mau ikutan untuk pelatihan Coach Ah, Min. enggak, itu kan sub-subnya tuh banyak ya, sub-subnya Ah, banyak. ah, Average lah, average kurang lebih masing-masing bisa 3 hari itu ya. 3 hari. Oh, masing-masing bisa 3 hari. Oke, luar biasa. Karena banyak sekali skill-skill yang harus dimiliki oleh teman-teman semua. Bukan hanya tim sales ya, termasuk business owner pun juga harus paham mengenai new konsep terkait dengan selling ya. Jadi kalau dia mau jualan juga harus bisa mengadopsi dan mengupdate ilmunya terkait dengan cara menjual yang benar dengan kekinian yang saat ini mungkin harus selalu diupdate.
luar Yes. biasa. Tutup, mohon materi penutupnya Mas Aldo. Itu udah ada nomor WA ya Coach Min di 0816 131 4488. Jadi mangga teman-teman yang ingin langsung berhubungan dengan Coach Min langsung berkontak dengan beliau dan ada beberapa sosmednya juga. Oke, sekali lagi saya ulang, event hari ini free alias gratis alias tidak berbayar. Namun kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat yang di kanan, kemudian ingin mendapatkan materi yang isinya tadi daging semua ya, itu ada trik-trik yang luar biasa di sana, materinya teman-teman bisa dapatkan juga. Dan ada ebook, ada sebuah ebook juga yang teman-teman bisa dapatkan. Ya, caranya mudah, yaitu ada sedikit investasi sebesar 150.000 jika ingin mendapatkan tiga tadi dalam bentuk e-material. Caranya gampang, tinggal foto barcode ini. Ya, nanti teman-teman akan ke kontak ke Mbak Siva akan follow up dan mengirimkan ketiga material ini ke teman-teman. Silakan difoto barcode-nya. Oke, next. Nah, ini dia e-booknya ya, e-booknya ada free e-book, teman-teman bisa mendapatkan ini dengan investasi tadi ya, untuk mendapatkan tiga item tersebut plus e-book ini, teman-teman ada investasi sebesar Rp150.000. Oke, next. Kita ingin inputan atau masukan dari teman-teman semua, tak ada garing yang tak retak, tolong berikan masukan dalam rangka kami improve ke depannya di pelatihan-pelatihan atau webinar berikutnya. Kasih masukan ke kami dengan cara memoto dan memberikan inputan di barcode yang sudah kami siapkan. Silakan difoto dan ada link nanti yang teman-teman bisa akses. Tolong diberikan inputan terkait dengan webinar hari ini. Oke, lanjut Mas. Nah, ini buat minggu depan. Hari Sabtu minggu depan tanggal 17 Februari. Nggak kerasa ya, sekarang udah di Februari. Dan di Sabtu minggu depan, 17 Februari, ada webinar ke Coach Prihartono, yaitu terkait dengan public speaking. Ya, Coach ketemu lagi dengan Coach Prihartono. Sorry. Ya, jadi di next week, Sabtu di jam yang sama, 9.30 sampai dengan 11.30. Next. Ya Pak, di dua minggu ke depan Pak, izin Pak. Sorry, sorry, sorry. Bukan, bukan, bukan Ada, minggu depan ya? iya, 2 minggu depan. Oh ya, karena minggu depan itu ya. eh ada libur Pak tanggal merah, oh, cuti ada bersama. tanggal Iya. merah. Oh, iya, sorry, sorry, sorry. Minggu depan itu ternyata tanggal merah, kalau nggak salah Imlek ya, kalau nggak salah ya. Eh 10 Imlek, 10 Imlek. Ya, jadi ada Imlek. Jadi akhirnya kita tidak tiadakan di minggu depan atau di Sabtu depan. Ini di 2 minggu ke depan, yaitu di tanggal 17 ya. Sekali lagi, judulnya adalah terkait dengan public speaking. Teman-teman silakan daftar, tinggal foto barcode-nya dan teman-teman akan ke register ke link yang sudah disiapkan. Oke, thank you Mas Aldo. Reminder. Next. Begitu, Pak. Oke, luar biasa. Kita kasih applause buat Coach Min yang luar biasa di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Coach sabarkan menjadi ilmu yang luar biasa dan menjadi Amin. amalan yang luar biasa juga buat Amin. Coach Min di pagi hari ini. Amin, Sampai amin. sudah waktunya kita harus berpisah, teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih teman-teman yang di Isuzu Samarinda kelasnya. Salam sehat selalu buat kita semua ya. Sekali lagi terima kasih Coach Min, terima kasih Mbak Aldo, Mbak Siva, dan teman-teman yang ikut di pagi hari ini. Saya tutup ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you semua. Terima Thank kasih you Pak semua. Yono, Pak Ikal. Saya izin ya, Liv ya. Ya, thank you Pak Min, thank you banget. Thank you Mas Aldo, thank you ya yang di Selamat Pak. Isuzu Samarinda.